Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, celakalah orang yang disebutkan namaku di depannya namun ia tidak bersalawat kepadaku. Maksud hadis ini apa ya? Maksudnya, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad tapi kita tidak mengucapkan salawat, berarti ini orang celaka. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul bersabda, al-bakhil, orang bakhil, yaitu orang yang koret bin medit, ya. Itu adalah man dzukirtu indahu, orang yang disebutkan aku di sisinya, falam yusalli alai, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Dan ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama wajibnya bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah SAW. Wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bakhil itu orang koret, sedangkan bakhil itu hukumnya haram. Iya. Betulkah foto itu tidak boleh dipajang di rumah? Ada sebuah hadis, Pak. Dengarkan hadis ini. Kata Rasulullah apa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Kita ini lebih suka mengusir malaikat dan mengundang setan. Itu digantung foto keluarga, foto kita waktu nikah, biar orang tahu nih saya pernah nikah. Ya. Itu Pak, foto-foto itu akan mengusir malaikat rahmat, Pak. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah Bapak. Bayangkan kalau kita mengusir malaikat, rumah kita kosong dari rahmat, Pak. Mendingan kita turunin itu foto biar malaikat apa? Masuk ke rumah kita. Insya Allah Pak, kalau nggak ada foto pun juga rumah Bapak tetap Masya Allah kok. Iya. Maka dari itulah kewajiban kita berusaha Pak, yang mengamalkan hadis Nabi SAW. Pernah suatu malam malaikat Jibril berjanji mau bertemu dengan Rasulullah. Di malam itu Rasulullah menunggu, nggak datang malaikat Jibril. Di subuh hari Rasulullah keluar ke masjid, ternyata malaikat Jibril ada di luar. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini kuntu ataitul barihah, tadi malam aku datang, tapi aku tidak bisa masuk rumah kamu karena di dalam rumah kamu ada anjing dan di depan pintu rumahmu ada patung. Itu tolong patungnya kepalanya dicopot, kata malaikat Jibril. Dan hendaknya anjing itu dikeluarkan dari rumah. Gara-gara itu malaikat Jibril tidak bisa masuk, Bapak sekalian. Iya. Apa nasihat Ustadz kepada kami para penuntut ilmu agar tidak terjerumus pada pemahaman liberal? Nasihat saya pertama, selektif dalam mencari guru. Ini guru pemahamannya liberal apa tidak? Kalau ternyata liberal jangan diambil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mengingatkan. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'a an yultamasal ilmu indan asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang asogir. Siapa itu asogir? Kata Abdullah bin Mubarak, yaitu orang yang mempunyai pemikiran sesat. Ya. Dari situlah para ulama memberikan kaidah, kalau kita menuntut ilmu harus dipilah dan dipilih. Jangan punya kaidah menuntut ilmu dari siapa saja, nggak bisa Pak. Menerima kebenaran dari siapa saja betul. Kalau ada setan ngomong kepada Bapak, jangan kamu mencuri, terima itu perkataan setan. Tapi Bapak tidak boleh belajar ke setan. Makanya kan di zaman Rasulullah
Abu Hurairah diperintahkan oleh Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat. Ketika malam itu Abu Hurairah berjaga, tiba-tiba datang pencuri, Pak. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu pencuri ini minta dikasihani, kasihani saya miskin, ya Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah merasa kasihan, kemudian dilepaskan. Pagi harinya Rasul bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma fa'alta bi asirikal bariha?" Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, "Aku lepaskan ya Rasulullah karena aku merasa kasihan pada dia." Kata Rasulullah, "Nanti malam dia datang lagi." Abu Hurairah menunggu lagi. Datang lagi itu pencuri. Dipegang lagi oleh Abu Hurairah. Akhirnya diminta dikasihani lagi. Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, "Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam?" "Aku lepaskan ya Rasulullah, kasihan. Dia katanya miskin, banyak anaknya." Kata Rasulullah, "Nanti malam akan datang lagi." Malam itu kembali Abu Hurairah berjaga. Datang ternyata, Pak. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kali ini Abu Hurairah tidak akan mau melepaskan. Akhirnya orang ini berkata, "Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan suatu kalimat yang kalau kamu baca, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi?" "Apa itu?" kata Abu Hurairah. "Bacalah ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi." Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, kata Abu Hurairah, "Hai Rasulullah, dia mengatakan begini, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang kalau kamu baca kamu akan terlindung dari setan?" "Apa itu?" Dia mengatakan, "Baca ayat kursi sebelum tidur." Kata Rasulullah apa? "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Kamu tahu tidak siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Itu setan berbentuk manusia datang. Tapi apakah? Lihat, ketika setan ini mengucapkan kalimat kebenaran, Rasulullah mengatakan benar kali ini walaupun tukang dusta. Tapi Rasulullah tidak berkatakan kepada Abu Hurairah, "Silakan nuntut ilmu ke setan." Berarti beda tidak antara menerima kebenaran dengan bersimpuh menuntut ilmu? Bersimpuh kita menuntut ilmu hanya kepada orang-orang yang dalam ilmunya lurus pemikirannya. Makanya kata Abdullah bin Umar apa? Dinaka innama wadamuka walahmuka. Agamamu jaga karena ia darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang lurus pemikirannya, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Makanya kalau bapak antum tahu ini gurunya ternyata pemikirannya liberal, tinggalkan, Pak. Memilah dan memilih guru itu penting sekali untuk kelurusan agama kita. Ya. Ustaz, bagaimana kedudukan hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina? Itu hadis tidak ada asalnya kata para ulama. Memang maknanya bagus, Pak, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasul karena itu bukan hadis. Utlubul ilma walau kita cukupkan saja dengan hadis-hadis yang sahih lah, yang menganjurkan tentang menuntut ilmu. Buat apa kita membawakan hadis-hadis yang tidak ada asalnya? Ya. Apa hukumnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram? Haram. Dalilnya mana? Riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, "La an yu'ana ra'su ahadikum bihadidatin." Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan apa? Jarum besi. Itu lebih baik daripada dia memegang wanita yang bukan mahram. Enggak boleh laki-laki wanita yang bukan mahram jabat tangan, salaman, haram. Ya. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya bersedekah dan berniat untuk orang tua yang sudah meninggal. Kira-kira pahalanya sampai enggak? Pak, Ibu, semua perbuatan anak walaupun tidak diniatkan untuk orang tuanya sampai. Kenapa, Pak?
Karena Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Kata Rasulullah, al-waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tua. Maka anak walaupun tidak meniatkan buat orang tuanya sampai. Anak baca Quran sampai. Anak sedekah sampai. Kenapa? Karena itu hasil usaha orang tuanya. Sholat malam itu yang lebih baik sendirian atau berjamaah? Saya bertanya, kapan dulu? Kalau di bulan Ramadan, tentu yang lebih utama berjamaah, karena Rasulullah memberikan keutamanya tersendiri. Kata Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, yang lebih utama sendirian, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah sholat tahajud berjamaah di lain bulan Ramadan. Pernah sekali-kali saja, itu pun nggak sengaja. Waktu itu Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas datang. Kemudian Ibnu Abbas itu pun juga ngeluh. Kenapa? Panjang banget. Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah sholat tahajud bersama Rasulullah. Rasulullah membaca Al-Baqarah. Aku mengira beliau akan ruku di penghujung Al-Baqarah. Ternyata Rasulullah baca An-Nisa. Aku mengira Rasulullah akan ruku di penghujung An-Nisa. Ternyata Rasulullah baca Ali Imran. Hatta hamaltu bi amrin su, kata Ibnu Mas'ud, sampai-sampai aku berniat buruk. Apa itu Ibnu Mas'ud? Mau keluar aja, capek. Bayangkan Rasulullah satu rakaatnya baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Saya yakin Bapak kalau di sini imamnya baca Al-Baqarah ditimpukin tuh, Pak. Woi, lama amat sih. Makanya Pak, sholat tahajud itu kalau di luar Ramadan yang lebih utama sendiri saja. Ketika seseorang beramal atau beribadah hanya bermodalkan ilmu dari mengikuti pengajian atau ceramah tanpa menuntut ilmu formal, apakah itu termasuk orang taklid? Nah, kita harus pahami dulu taklid itu apa. Taklid artinya mengikuti orang lain tanpa mengetahui dasarnya. Sedangkan kalau kita tahu dasarnya, itu bukan taklid tapi ittiba. Tapi itu namanya apa? Ittiba. Jadi bedakan antara taklid dengan apa? Ittiba. Taklid artinya mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui dasarnya apa. Sedangkan kalau kita tahu dasarnya, ini dalilnya, berarti kita ittiba namanya, Pak. Dan taklid itu bukan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu hakikatnya yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun pendapat saja bukan ilmu. Maka dari itu, Pak, taklid kata para ulama ada yang haram, ada yang wajib, ada yang mubah. Haram kapan? Kalau sudah sampai kepada kita dalil, tapi kita tinggalkan dalil karena lebih mengikuti pendapat kiai, ini haram. Dasarnya apa? Surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin itu, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Ketika sudah ada dalilnya, ditinggalin itu dalil karena ngikutin nenek moyang. Demikian pula kalau kita tahu dalilnya jelas, lalu kita tinggalkan dalil karena ngikutin pendapat kiai, itu haram, namanya taklid yang haram. Kapan taklid yang wajib? Taklid yang wajib itu atas setiap orang awam yang tidak mungkin bisa mencari dalil dari Al-Quran dan hadis. Kewajiban dia taklid kepada ulama. Selama belum sampai kepada dalil, belum sampai kepada dia dalil yang menyelisihinya. Misal,
Kalau saya berkata kepada Bapak, Pak, coba periksa nih hadis saya apa enggak? Gimana periksanya Ustadz? Bingung saya. Saya kan belum belajar hadis. Udah cari aja perkataan ulama. Oh dapat nih kata Ibnu Hajar hadisnya sahih. Tapi Bapak nggak tahu kenapa sahihnya, kenapa lemahnya. Itu namanya taklid. Dan wajib buat Bapak taklid. Sebab kalau Bapak dibiarkan nyari sendiri, meriksa sendiri nggak bisa. Makanya kata para ulama, taklid bagi orang awam itu wajib. Tapi kalau ternyata datang dalil yang bertabrakan dengan pendapat alim yang kita tanya, kita tetap harus ikut apa? Dalil. Nah, ini Pak, ya. Jadi kalau ada orang yang beribadah hanya bermodalkan ilmu di pengajian, tapi ustadz itu bawa dalil, nih hadisnya sahih, nih perkataan ulamanya, maka Bapak wajib mengamalkan. Itu cukup, nggak harus formal. Ya. Percuma kalau sekolahnya formal, gelarnya LC tapi lecek. Ya. Percuma sekolahnya formal, gelarnya doktor tapi taklid. Taklid Pak, ngikutin orang tapi tidak tahu dasarnya. Percuma formal tapi tidak bisa memahami dalil. Banyak tuh Pak. Yang dianggap itu bukan formal atau tidaknya Pak. Yang dianggap itu punya ilmu atau tidak, ada dalil atau tidak. Banyak orang yang lebih tertipu oleh gelar. Seakan-akan kalau gelarnya doktor nggak mungkin salah, sudah. Kata siapa Pak? Banyak kok doktor-doktor yang ternyata pemikirannya liberal. Ya, kayak tokoh liberal Indonesia siapa? Ulil Absor. Itu doktor Pak. Doktor tapi pemikirannya liberal. Katanya semua agama sama. La ilaha illallah. Gak jamin yang namanya doktor itu. Yang penting siapa yang punya dalil, punya ilmu yang dalam, walaupun tidak punya gelar, ambil. Yeah. Kitab apa saja yang bisa dipedomani di samping Al-Quran dan hadis? Kitab-kitab para ulama. Ingat Pak, jangan memahami Al-Quran hadis langsung dengan akal pikiran kita. Ambil Al-Quran dipahami sendiri. Oh menurut saya, kamu siapa? Kamu bukan ahli tafsir. Karena untuk menafsirkan Al-Quran, kata para ulama, dia pertama harus menguasai bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab, ilmu adab, ilmu syair Arab, berupa balaghahnya, ilmu ma'aninya. Karena Al-Quran ini balaghahnya sangat tinggi sekali. Yang kedua, Bapak harus mempelajari nasikh mansukh. Bapak harus tahu juga apa takwil tanzil, muhkam mutasyabih. Bapak harus paham maki madani. Demikian pula ilmu usul fikih. Kalau Bapak belum menguasai ilmu alat itu, jangan berani-berani menafsirkan. Serahkan kepada ahlinya. Mendingan Bapak baca saja kitab tafsir para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana mereka menafsirkan, itu lebih selamat daripada kita nafsirin sendiri Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir berkata apa? Wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu, itu haram hukumnya. Enggak boleh. Bapak ambil hadis, pahami sendiri. Tar dulu. Bapak sudah belajar belum ilmu hadisnya? Sudah. Bagaimana Bapak mengetahui hadisnya sahih apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, Bapak tahu tidak hadis ini dipertentangan dengan hadis yang lain atau tidak? Hadis ini mansukh atau tidak? Dihapus tidak hukumnya? Dari mana Bapak tahu? Berarti Pak, kita belajar Al-Quran dan hadis itu harus punya guru yang betul-betul menguasai di bidangnya. Makanya Pak, ya, kalau kita mau mempelajari Al-Quran dan hadis harus melalui tangan-tangan para ulama. Walaupun kita tidak boleh fanatik pada seorang ulama, tidak boleh.
Iya. Karena ulama banyak, Pak. Madhab dalam Islam itu kan ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, terus madhab apa lagi? Maliki, terus apa? Hanafi. Bapak jangan hanya sebatas sama Syafi'i aja. Kita katakan Masya Allah. Kok bisa begitu? Ya pokoknya harus satu madhab. Siapa yang mewajibkan harus satu madhab? Tidak ada satupun ulama yang mewajibkan harus satu madhab. Sekarang ketika Imam Syafi'i masih hidup ada berapa madhab? Ada 2, madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i nggak ikut Maliki atau Hanafi saja? Jangan banyak-banyak. Kenapa Imam Syafi'i bikin lagi madhab yang baru? Itu kan menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh apa? Fanatik, ya kan? Kewajiban kita melihat dalil dari Al-Quran dan hadis sambil melihat pendapat-pendapat para ulama yang sesuai dengan dalil. Adapun mewajibkan manusia harus satu madhab, ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama madhab itu sendiri. Sampai Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yad'ah li qauli ahad. Kaum muslimin semua bersepakat, siapa saja yang sudah sampai kepadanya hadis Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan hadis tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Beliau juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qaular rasul, fal qaulu ma qalahu ar-rasul, fala tuqalliduni." Kalau kalian menemukan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian ambil itu sabda Rasulullah, buang pendapat saya jauh-jauh. Jangan kalian membeu kepada saya. Itu perkataan Imam Syafi'i, Pak. Makanya kita tetap mempelajari Al-Quran dan hadis melalui para ulama, tapi kita jangan apa? Kultus. Karena yang namanya ulama manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Yang tidak pernah salah itu siapa? Rasulullah. Al-Quran dan hadis, wahyu yang kita dahulukan. Iya. Apa hukumnya bakar kemenyan di masjid? Ini kemenyan apa kayu gaharu? Ya. Tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya cuma buat ngusir nyamuk, Ustaz, ya silakan. Cuma apa? Kalau bisa yang dibakar itu jangan yang bau. Karena masjid itu yang sunnah diberikan wewangian. Kalau bisa yang dibakar kayu gaharu, biar wangi itu masjid. Ya. Ini kalau yang dibakar kemenyan nih kayak dukun jadinya. Ya, jadi bau itu masjid. Orang mau masuk masjid juga bau banget sih. Jadi nggak khusyuk, sholat nggak bagus. Ya. Apa hukumnya membayar atau menebus dosa orang yang sudah meninggal dengan menyerahkan uang atau emas kepada orang yang kepada orang yang melakukan tebus dosa tersebut? Pak, agama ini milik siapa? Milik Allah apa milik kiai? Milik Allah apa milik kiai? Milik Allah. Berarti kalau kita berbicara masalah agama, wajib ada keterangan dari Allah tidak? Wajib. Karena ini agama milik Allah, bukan menurut pendapat kiai. Siapapun kiai yang berpendapat wajib ditanyai dalilnya mana dari Al-Quran dan hadis. Mana ada dalam Al-Quran dan hadis kalau ada orang yang meninggal dunia wajib bayar tebusan sholat sekian rupiah, sekian gram emas? Mana dalilnya? Masalahnya ini agama bukan milik kiai. Tanya dong, jangan malu-malu Bapak kepada Pak Kiai. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Tolong sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, sebutkan perkataan ulama di kitab mana, di halaman berapa, supaya kita beragama dengan yakin, bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Karena sekarang ini kita beragama hanya sebatas apa? Ikut-ikutan, Pak.
Ya, kita sekarang ini merasa puas dengan apa yang kita dapatkan tanpa melihat dan merujuk dalil. Padahal agama ini milik Allah. Siapapun dia, baik tengku, kiai, ulama, kita tidak boleh terima pendapatnya kalau tidak berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya kita tidak menghormati ulama, tapi masalahnya ulama pun memerintahkan begitu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Thawri wa la Al-Auza'i. Kalian jangan membeliau kepada saya, jangan pula kepada Imam Malik, kepada Thawri, kepada Al-Auza'i. Walakin khudh min haitsu akhadhu. Tapi ambil dari mana mereka mengambil. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Maka kalau ada ulama yang mengajarkan muridnya, buat kamu ikut saya aja, hati-hati Pak. Ya, karena ulama bukan nabi. Yang pasti benar adalah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak. Ya. Saya ingin belajar ilmu agama, tapi saya pulang sekolah sore. Bagaimana dengan niat saya belajar ilmu agama? Nah, dibagi waktunya. Ya, pulang sore berarti cari pengajian yang sore habis maghrib tuh. Ya, majlis taklim, undang kayak ustadz yang masya Allah ilmunya bagus. Ustadz bikin taklim sini, kita belajar tentang apa kitab Sahih Bukhari misalnya, atau tafsir Ibnu Katsir misalnya. Sehingga ada waktu kita untuk apa? Belajar. Dan tolong Ustadz kalau bisa bawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama. Supaya apa? Supaya hati kami tenang dalam beragama. Jangan hanya sebatas pendapat. Ya. Apabila kita berpuasa di tanggal 10 Syawal sampai 16 Syawal, apakah sudah terkumpul 3 sunnah, yaitu Senin, Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan Syawalan? Nah, terjadi perselisihan para ulama. Apakah puasa Syawal itu boleh digabungkan dengan puasa yang lainnya atau tidak? Pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan boleh, selama sesama-sama sunnah. Tapi kalau digabungkan dengan yang wajib seperti qadha, maka tidak boleh. Dalil mereka apa? Dalilnya yang pertama, hadis innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Dan di sini Rasulullah tidak menyebutkan niatnya harus berapa, 1, 2 atau 3. Yang kedua, Rasulullah hanya mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Kata-kata 6 hari Syawal ini mutlak, berarti bisa digabungkan dengan puasa Senin, Kemis ataupun Ayyamul Bid. Yang penting 6 hari Syawal. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan keutamaannya apa? Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun penuh. Kenapa disebut setahun penuh, Pak? Karena kalau kita katakan Ramadan 36 itu jadi 36. Satu harinya dihitung 10, jadi 360, sama dengan hari-hari tahun Hijriyah. Berarti seharinya sama dengan 10. Sementara kalau kita puasa hari Kamis pun nilainya sama 10. Sehingga pada waktu itu tidak apa-apa, kata jumhur ulama, kita gabungkan antara puasa Syawal dengan puasa Senin, Kamis. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa digabungkan. Dalilnya apa? Hadis innamal a'malu bin niat. Hadisnya sama, pemahamannya beda. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal itu dengan niat, artinya dengan niat masing-masing, nggak boleh digabungkan. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Pendapat saya lebih condong kepada jumhur. Kenapa? Karena pertama hadisnya memang mutlak, sama dengan hadis sholat tahiyat masjid. Karena Rasulullah mengatakan man dakhalal masjid, siapa yang masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rakaatain, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Rasulullah hanya mengatakan 2 rakaat. Nah, kalau Bapak gabungkan dengan tahiyat dengan rawatib sudah mencukupi.
Sama dengan ini, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari, pokoknya 6 hari Syawal. Berarti kalau Bapak berhubungkan dengan apa? Kamis, Senin, Kamis dan Ayyamul Bid itu sudah mencukupi. Wallahu. Ini pendapat jumhur ulama. Bolehkah berdoa di makam sunan? Dan apakah itu termasuk syirik? Saya mau tanya Pak. Bapak ketika berdoa di sisi makam sunan, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan yang lainnya, apa niat Bapak? Kok kenapa harus di kuburan? Kalau Bapak berkata, oh, kalau berdoanya di sisi Sunan Ampel atau Sunan yang lainnya, biasanya doanya lebih makbul. Biasanya doanya lebih apa? Makbul. Loh kok bisa begitu? Iya, buktinya si fulan kemarin berdoa, besoknya diijabah. Pak, suatu tempat itu tidak boleh kita katakan untuk tempat mustajab kecuali dengan dalil, bukan dengan bukti ada orang pernah seperti itu. Bukan. Rasulullah SAW menyebutkan tempat mustajab ada dalil-dalilnya. Tempat mustajab itu diantaranya multazam, ya. Tempat mustajab itu diantaranya apa? Ya, di waktu sepertiga malam terakhir. Demikian pula di saat sujud, ya. Itu disebutkan oleh Rasulullah dalil-dalilnya. Sekarang ada nggak dalilnya bahwa tempat mustajab itu di sisi kuburan sunan, di sisi kuburan wali? Mana dalilnya? Tapi kan kalau berdoa di sisi kuburan wali, nanti wali akan menyampaikan doa saya ke Allah. Oh berarti nanti wali akan ngasih rekomendasi, ya Allah, itu si fulan tuh, tolong dikasih diijabah doanya gitu. Dari mana dalilnya? Itu kan masalah gaib, Pak. Masalah gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan apa? Dalil. Yang kedua, berarti sebetulnya Bapak ketika berdoa di sisi kuburan wali itu, Bapak sama saja meminta syafaatnya wali. Bapak itu minta syafaat kepada wali tersebut, supaya wali tersebut mau menyampaikan doanya kepada Allah. Seakan Bapak punya keyakinan, kalau saya sendiri, kalau wali kan di sisi Allah tinggi kedudukannya. Nanti wali itu akan membantu doa saya supaya dikabulin. La haula wala quwata illa billah. Sekarang saya tanya Pak. Dahulu kaum musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya apa? Allah. Bukan Lata? Bukan. Bukan Uzza? Bukan. Tapi ketika ditanya, kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Padahal kalian mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu apa? Allah, bukan Lata. Lantas kenapa dan apa makna ibadah kalian kepada Lata dan Uzza? Apa kata mereka dalam surat Az-Zumar ayat 3? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya mereka tidak menyembah Lata, Pak, tapi mereka mengharapkan syafaatnya apa? Lata, dan minta syafaat kepada Lata supaya bisa Lata itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar apa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad, syafaat hanya milik Allah semuanya. Wali, nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, kita berdoalah di tempat-tempat yang disyariatkan. Di mana saja kita berdoa, jangan sampai kita khususkan di kuburan para wali. Ya. Bagaimana hukum memuji-muji Nabi Muhammad SAW dengan bernyanyi atau bermusik? Pak, memuji Rasulullah SAW yang terbaik adalah dengan cara bersolawat. Dengan cara apa? Bersolawat. Iya.
Bukan dengan bernyanyi, bukan dengan bermusik. Apalagi musik jelas haramnya. Adapun nyanyi-nyanyi ikhtilaf para ulama. Apakah nyanyi itu haram atau makruh? Kebanyakan ulama mengatakan haram. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang menyanyi itu fasik. Imam Malik mengatakan nyanyian itu menyebabkan munculnya kemunafikan. Imam Syafi'i memberikan rukhsah untuk nyanyian dengan syarat-syarat. Syaratnya tidak boleh mengandung apa? Kemungkaran. Yang kedua, jangan jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Sekali-kali aja nggak masalah. Maka apa? Yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya banyak sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka perbanyaklah salawat. Rasul bersabda, "Aktsiru minas salati alai." Perbanyaklah bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan di malam Jumat. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk bersalawat kepadamu?" Kata Rasulullah, "Terserah." Dia berkata lagi, "Bagaimana kalau aku jadikan 2/3 doaku untuk bersalawat kepadamu?" Kata Rasulullah, "Terserah. Kalau kamu mau tambah, itu lebih baik." Bagaimana Rasulullah kalau aku jadikan seluruh doaku untuk bersalawat kepadamu? Kata Rasulullah apa? Kalau begitu kebutuhanmu akan dicukupi dan dosamu akan diampuni. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita mau muji Rasul yang paling bagus dengan apa? Salawat. Adapun memuji Rasulullah dengan pujian yang tidak berhak untuk Rasul, tidak boleh. Ada namanya apa? Qasidah burdah. Di antara isinya apa? Inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu wahai Rasulullah adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan qalam. Bayangkan. Rasulullah tahu apa yang ada dalam lauhul mahfud. Padahal Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Bayangkan, Pak. Kesyirikan ini, jelas syiriknya ini. Pujian seperti ini mungkin orang menganggap, wah saya sudah memuji Rasulullah. Tidak, pada hakikatnya ia sudah mempersekutukan Rasulullah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyamakan Rasulullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa hukumnya berimajinasi dan membayangkan wajah Nabi Muhammad SAW dari ciri-ciri fisik dan karakter yang dibaca di buku-buku Islam? Boleh nggak ya membayang-bayangkan? Tujuannya apa sih Pak bayang-bayangin itu Pak? Iya, ya cuma sebatas pengen melihat Rasulullah SAW. Ya, yang jelas Pak. Kewajiban kita adalah bagaimana mengikuti ajaran beliau, itu yang terpenting. Kalaupun Bapak nggak bisa bayangin, nggak bakalan ditanya sama Allah, nggak bakalan ditanya juga oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, selesai. Iya. Makanya tidak ada satupun di para tabi'in atau para ulama yang kerjaannya membayang-bayangkan wajah Rasulullah SAW gimana. Ya. Yang jelas mereka senantiasa sibuk dengan mengkaji apa? Sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul SAW untuk bisa mengikuti beliau. Benarkah wanita yang mencat rambutnya tidak sah mandi junubnya karena terhalang dari cat rambut? Cat rambutnya yang kayak gimana dulu? Rasulullah SAW dahulu mencat nggak rambutnya Pak? Menyemir nggak? Menyemir. Rasulullah menyemir dan menganjurkan umatnya yang rambutnya udah pada putih untuk apa? Menyemir. Ya. Rasulullah SAW pernah melihat ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah. Sementara rambutnya bagaikan awan, putih semuanya. Maka Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk mengecat rambutnya itu, menyemir itu. Dengan hinna dan katam. Nah kalau memang bahan semirnya itu tidak seperti hinna dan katam dari tumbuh-tumbuhan, nggak masalah kok.
Tapi kalau bahan cat rambutnya itu memang betul-betul menghalangi, bagusnya jangan. Apalagi pakai cat tembok atau cat ini. Orang yang berkorban disunahkan datang pada saat hewan kurbannya disembelih. Apa benar Ustadz? Disyariatkan yang berkorban tuh yang nyembelih. Begitu Pak. Rasulullah SAW beliau sendiri yang nyembelih. Para sahabat mereka sendiri yang menyembelih. Maka orang yang berkorban sangat disyariatkan mereka sendiri yang apa? Kenapa Pak? Karena tujuan ibadah kurban itu ibadah nyembelihnya. Bukan sebatas dagingnya. Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaannya. Maka ibadah yang paling agung dari udhiyah itu ibadah nyembelihnya itu Pak. Makanya bayang kalau Bapak merasa aduh saya nggak berani, beranikan diri. Supaya Bapak sempurna ibadah kurbannya. Tapi nggak berani juga ya udah silahkan dia apa? Diwakilkan. Tapi apakah harus hadir dan menyaksikan? Saya nggak tahu dalilnya. Ada hadis tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Maksudnya apa sih? Artinya begini. Ya. Ya Allah, aku minta melalui wajahmu begitu. Aku minta melalui apa? Wajahmu. Ya. Bila ada sekitar 20 orang lalu patungan gotong royong untuk beli 1 ekor kambing. Gak sah. Patungan itu Pak hanya diizinkan untuk sapi dan unta. Itu pun Rasulullah batasi cuma 7 orang. Adapun kambing hanya untuk 1, tapi boleh seorang kepala rumah tangga menyembelih kambing 1 ekor dan diniatkan pahalanya untuk sekeluarga yang meninggal maupun yang belum meninggal. Semuanya kena. Tapi kalau untuk patungan, maka nggak boleh. 20 orang, ayo kita beli 1 ekor sapi. Oh, nggak sah. Jadi itu bukan kurban, bukan sedekah jadinya Pak. Kenapa? Karena melebihi batasan. Ya, batasan terbanyak berapa? 7 orang. Saat ini saya sedang mendapat cobaan. Mertua saya didapatkan terpengaruh dalam mengkonsumsi narkoba. Masya Allah. Apa yang bisa kami perbuat? Ya. Apa boleh saya menghubungi? Apa ini? Hah? BNN. Apa nih? Ya, dan menangkap mertua saya tersebut atau apa saya syarat? Apa ada syariat dalam hukum Islam? Terima kasih. Nasihati, ingatkan, nasihati dan ingatkan. Kalau ternyata tidak bisa meninggalkan kecuali dengan diancam dilaporin, nggak apa-apa, ancam aja. Udah dinasihatin nggak mau, diingatkan, ditakutkan api neraka dan yang tetap aja nggak mau. Akhirnya bilang, Pak, kalau Bapak nggak meninggalkan, saya laporkan Bapak ke BNN, Pak. Dasar kamu menantu kurang ajar. Saya nggak kurang ajar, Pak. Saya mau menyelamatkan Bapak dari api neraka. Kok Bapak nggak mau? Ya. Apakah dalam pembagian warisan keluarga apabila salah satu anggota keluarga tidak menikah dan sudah meninggal juga saat warisan tersebut dibacakan, apakah warisan itu disedekahkan atau bagaimana ya Ustadz? Meninggalnya sebelum yang meninggal bapaknya atau setelah? Kalau misalnya ada anak meninggal sebelum bapaknya meninggal, paham nggak? Anaknya meninggal tahun 90, bapaknya meninggal tahun 2000. Berarti anak yang meninggal nggak punya dapat warisan apa-apa. Tapi kalau anak itu meninggalnya setelah bapaknya, maka ia dapat apa? Warisan. Ya. Kalau punya anak, anaknya ya, yang meninggal ini laki-laki apa cewek? Kalau anak laki-laki kuat, anak laki-laki yang sudah meninggal duluan, meninggalkan siapa? Anak-anak, taib. Dia punya saudara nggak yang masih hidup? Masih punya.
Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, terhalang, nggak dapat. Iya. Terhalang oleh siapa? Oleh paman-pamannya. Ya kan? Jadi si A meninggal, punya anak A apa B apa si si Ahmad meninggal, punya anak A B C D. A B C D, laki-laki semua misalnya. A meninggal duluan sebelum siapa? Si Ahmad bapaknya itu meninggal. Tapi A punya anak 3 laki-laki semua. Ketika si Ahmad meninggal dunia, anak-anaknya dapat enggak? Loh kok kenapa? Terhalang oleh saudara-saudaranya A. Karena anak laki-laki itu dalam ilmu waris kuat, Pak. Dia bisa menghalangi semua hawasyi. Ya, dan semua yang lebih rendah dari dia dihalangi oleh dia. Ya. Kecuali kalau memang paman-paman atau saudara-saudaranya mau ngasih kasihan ini anaknya, udah kita kasih aja. Ya itu terserah mereka setelah itu. Kalau mau berbuat baik gitu. Maghrib jam berapa ya? Berapa? 3 menit lagi. Sejauh mana Ustadz kehubungan antara tauhid dengan keimanan? Urat banget Pak. Iman gak bakal diterima tanpa tauhid. Tauhid pun tidak mungkin bisa tanpa apa? Iman. Ya. Sebagai contoh, orang yang bertauhid tapi masih melakukan dosa. Ya, tauhidnya itu insya Allah akan bermanfaat. Kalau misalnya dia mentauhidkan Allah, tapi dia berbuat dosa, lalu ia wafat di atas dosa, tetap ia tidak akan kekal dalam api neraka. Karena keutamaan tauhidnya itu. Tapi kalau dia tidak pernah berbuat dosa, dosa dia cuma satu, syirik. Dan mati di atas syirik, percuma. Amalannya semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kan Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan seluruh amalan. Hancur semua sudah. Apakah berarti zikir dengan lafaz la ilaha illallah lebih utama daripada tasbih dan tahmid? Ustaz, iya. Rasulullah mengatakan begitu. Afdalu dzikri, zikir yang paling utama, la ilaha. Tapi kan Rasulullah tetap menganjurkan kita untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lainnya. Iya. Tanda kita yakin dengan syahadat kita tidak hanya di lisan apa ya Ustadz? Lah, antum selama ini sholat enggak? Sholat, zakat enggak? Puasa enggak? Melaksanakan perintah Allah enggak? Melaksanakan. Menjauhkan larangan-larangan, menjauhkan. Oh, berarti antum sudah apa? Yakin dengan syahadat. Tapi kalau antum mengucapkan syahadat, sementara antum merasa ragu, benar enggak sih Allah itu satu-satunya Tuhan? Berarti antum belum yakin. Iya, belum yakin. Apakah gempa bumi adalah bencana alam atau tanda-tanda perubahan alam biasa atau azab ya Ustadz ya? Buat orang yang beriman itu penggugur dosa Pak. Dan kebaikan buat mereka. Karena Rasulullah SAW sabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah berikan kepada mereka bala. Tapi buat orang kafir, adab. Iya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat, banyaknya gempa bumi, kasratuz zalazil. Yang jelas, semua itu akibat dosa-dosa manusia juga. Iya. Kalau kita meyakini sebelum zaman kita ada kehidupan zaman dinosaurus, boleh enggak ya Ustadz? Apa manfaatnya? Bapak hanya mendengar dari orang-orang barat aja kan? Sekarang saya mau tanya, orang barat itu bisa jadi jujur, bisa jadi dusta kan? Iya, sangat bisa Pak. Tapi kan ditemukan fosil-fosilnya besar-besar dan ini, wallahu a'lam.
Hanya Allah yang maha tahu apakah benar bentuknya kayak begitu. Itu kan cuma sebatas dikumpulkan, sepertinya begini, sepertinya begini, sepertinya begini. Itu hanya perkiraan, Pak. Bapak tahu nggak, Pak? Di zaman Nabi Musa, ada manusia-manusia yang besarnya lebih tinggi dari pohon kelapa. Ketika Allah memerintahkan agar Nabi Musa dan Banu Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun kan, kemudian mereka disuruh pergi kemana? Ke Baitul Maqdis. Rupanya di Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Banu Al-Amaliqah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, silakan buka sama Bapak ketika menafsirkan surat Al-A'raf, Al-Ma'idah. Ketika mereka disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis, apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Hai Musa, di Baitul Maqdis itu ada kaum jabbarin. Kata Ibnu Katsir, itu Banul Amaliqah yang tingginya lebih dari 60 hasta. Makhluk besar sekali, Pak. Iya. 60 hasta, bayangkan manusia-manusia yang sangat besar sekali di zaman itu. Bayangkan Banu Israel disuruh memerangi manusia-manusia yang begitu besar. Bapak tahu enggak? Kaum Ad, tahu kaum Ad? Kaum Ad itu badannya besar, Pak. Besar sekali. Sangat mungkin tidak kalau fosil-fosil itu mereka. Sangat mungkin, kenapa tidak? Iya. Yang jelas kalau masalah ada dinosaurus apa itu nggak ada manfaatnya, Pak. Apakah salat tahiyat masjid hanya dilakukan di masjid jami saja yang diadakan salat Jumat? Tidak. Tahiyat masjid itu salat yang dilakukan di masjid, baik masjid jami maupun masjid yang bukan jami. Pokoknya masjid. Musola masuk masjid nggak, Pak? Masjid. Langgar masuk masjid nggak? Masjid. Cuma sholat jangan dilanggar. Ya. Surau masjid bukan masjid. Pokoknya segala tempat yang memang dikhususkan itu sebagai sholat dan diadakan sholat berjamaah 5 waktu, itu disebut dengan masjid. Maka disyariatkan kita untuk sholat tahiyat masjid. Kalau di Indonesia kan ada istilah masjid, musola, surau, gitu kan. Itu kan istilahnya orang Indonesia aja, Pak, sebetulnya. Kalau di Saudi Arabia nggak dikenal ada musola. Musola itu justru di zaman Rasulullah itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id, itu musola namanya. Minta didoain Ustadz agar bisa melunasi hutang-hutang kami yang sangat meresahkan kami. Semoga dipermudah oleh Allah untuk bayar hutang. Ya amin ya rabbal alamin. Tapi antum jangan sedih, Pak. Karena Rasulullah ketika meninggal dunia pun juga ninggalin hutang. Iya. Baju besinya yang masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ustadz, saya mempunyai istri yang saya tidak izinkan untuk bekerja di luar. Tetapi Ustadz, terkadang istri saya merasa malu ketika bertemu teman-temannya yang bekerja di luar. Dan juga malu terhadap keluarga saya, Ustadz. Saya minta nasihatnya, Ustadz. Bilang ke istri, kamu malu sama teman-teman kamu? Malulah. Kamu malu sama keluarga saya? Malu. Kamu malu gak sama Allah? Malu gak sama Allah? Sementara Allah yang memerintahkan kamu untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Masa kamu malu mengamalkan perintah Allah? Iya. Jangan malu, sayangku, cintaku. Iya. Biar orang mencemoohkan kamu asal Allah ridho kepada kamu. Dan kamu, ya, Masya Allah, Alhamdulillah, terpelihara kesucian dirimu. Itu lebih baik buat kamu. Insya Allah untuk masalah uang, saya cukupi kamu insya Allah. Kamu gak usah khawatir kalau saya meninggal dunia bagaimana. Saya akan usahakan mudah-mudahan ada pekerjaan yang mudah-mudahan bisa kamu teruskan setelah saya meninggal dunia insya Allah. Tenangkan hati istri, Pak.
yakinkan bahwa yang ia lakukan itu yang dicintai, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum ajak dia berpikir, kalau kamu bekerja di luar, ini anak-anak kita siapa yang mendidik mah? Apakah kita akan rela anak-anak kita dididik sama pembantu? Jangan sampai. Bagaimana kalau anak kita berkata kepada kita, "Mah, kalau mama punya emas 2 kilo, mau nggak dititipin ke pembantu?" Ya nggak mau lah. Kenapa mah? Ya takut diambil. Oh berarti emas itu lebih berharga daripada saya ya mah ya. Kok saya dititipin ke pembantu? Ya, mikir dong mah, mikir. Apakah ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa umur umat Islam hanya 1500 tahun? Dr. Umar bin Fallat bin Hasan al-Fallatah dalam kitab beliau Al-Wad' fil Hadis berkata, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam palsu. Semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam sekian itu semuanya apa? Palsu. Apalagi disebutkan dalam kitab Al-Fitan karya Abu Nuaim. Abu Nuaim bin Hammad ini terkenal kedhaifannya, Pak. Bagaimana kita akan bisa mempercayainya? Apalagi para ulama hadis semua mengatakan bahwa semua hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang umur umat Islam. Hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah SAW saja ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? "Mal mas'ulu anna bi'alama minas sa'il." Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kita tahu-tahu menganggap umat Islam umurnya 1500. Kamu lebih pintar dari malaikat Jibril. Lebih pintar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak orang yang melakukan dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, riba, dan lain-lain. Ketika hidupnya Allah berikan kesulitan atau siksaan. Apakah orang tersebut masuk pada poin yang kedua? Mudah-mudahan. Dengan siksaannya tersebut Allah gugurkan dosa-dosa. Dengan cobaan-cobaan tersebut Allah gugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa dia bakalan begini dan begitu, hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya berharap dan mendoakan mudah-mudahan demikian. Apakah orang yang di hari kiamat pahala yang hancur lebur bisa mengembalikan pahala yang telah hancur tersebut? Di hari kiamat beda Pak dengan dunia. Kalau di dunia antum menghancurkan amalan soleh antum dengan syirik, bisa diperbaiki. Di hari kiamat tidak bisa. Di hari kiamat tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Ya. Apakah orang yang kehilangan harta termasuk orang yang dipercepat siksanya? Masuk, karena itu ujian. Ya. Ketika antum hilang harta, sakit nggak hati antum? Sakit, dan setiap rasa sakit hati pun juga menggugurkan dosa. Kehilangan harta, kehilangan anak, dan yang lainnya. Kan itu ujian. Allah mengatakan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu ujian semuanya. Kehilangan harta berarti masuknya pada apa? Kekurangan harta itu.
Bagaimana caranya menghadirkan hati ketika dalam berdoa dan bersabar, Ustadz? Ketika berdoa, antum jangan mikir kemana-mana. Fokuskan untuk memahami doa yang antum panjatkan. Iya. Kalau antum berdoa pikirannya kemana-mana, yakin antum gak bakalan bisa khusyuk. Tapi ketika antum berdoa dan antum betul-betul memahami apa yang antum minta kepada Allah dengan kesungguhan hati, insya Allah itu akan memberikan kepada antum kekuatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang pedagang yang kebetulan sekarang lagi diuji sama Allah. Bukan kebetulan mas, memang sedang diuji. Dengan jualan lagi sepi terus Ustaz. Dan alhamdulillah ana ngerti dan sabar. Tapi istri nggak sabar Ustaz. Mengeluh melulu. Kadang cekcok sering terjadi. Ana sudah jelaskan apa yang seperti Ustaz jelaskan. Bagaimana Ustaz? Iya, berarti antum diuji juga dengan istri. Bilang ke istri, ya terserah kamu mah. Kalau kamu nggak sabar, ya saya pulangkan kamu ke rumah bapak kamu. Bagaimana lagi, saya sudah berusaha mah. Ini kemampuan saya, yang mengatur rezeki bukan saya. Allah. Saya bukannya pemalas, tidak. Ya, saya sudah berusaha buka toko. Saya juga berusaha untuk mengiklankan ke orang-orang dan yang lainnya. Ternyata sepi terus, gimana dong? Ternyata si istrinya berpikir, tapi kamu harusnya mikir dong gimana supaya rame caranya. Nanya ke orang, bagaimana? Nah, mungkin kalau si istri maksudnya marah di situ memberikan apa? Masukan-masukan yang bagus. Mungkin selama ini kita ini sepinya karena kurangnya kita aktif dalam menjajakan ya barang dagangan kita. Ya kita hanya sebatas nunggu aja di toko. Tapi kalau kita istri misalnya keselnya karena antum sebagai seorang suami malas untuk menjajakan, coba dong kamu hadir tuh ke sana, ke sini, jajakan itu. Mudah-mudahan hal itu bisa memperbaiki. Terima baik-baik. Barangkali itu usulan yang baik dari istri, insya Allah. Iya. Tapi kalau memang antum sudah berusaha dan giat mencari dan ternyata istrinya tidak ridho dengan takdir Allah, silahkan antum berikan pilihan ke dia. Ya, saya sudah berusaha mah. Kalau kamu memang tidak ridho dengan rezeki saya, ya silahkan saya akan pulangkan kamu ke orang tua kamu. Seperti dahulu Rasulullah SAW ketika para istrinya minta tambahan apa? Nafkah. Akhirnya Rasulullah meninggalkan mereka 29 hari. Setelah 29 hari lamanya Rasulullah memanggil satu persatu. Ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai istri-istriku, kalau kamu memang mengharapkan dunia saja dariku yang aku tidak mampu untuk memberikannya kepada kamu, maka aku akan berikan kesenangan dan aku akan ceraikan kamu baik-baik. Tapi kalau kamu menginginkan kehidupan Allah dan kehidupan akhirat dan untuk bisa hidup bersamaku, ya, saling membantu dalam bertakwa kepada Allah, silakan. Ahlan wa sahlan, welcome. Ya. Nah itu sampaikan kepada istri demikian. Tapi ingat ya, antum sebagai seorang suami pun juga jangan otoriter. Barangkali istri itu ngambek sama antum karena kamunya yang kurang giat. Coba dengarkan apa keluhan istri. Barangkali istri ada masukan-masukan yang bermanfaat ya dalam usaha kamu. Ana seorang ikhwan yang awam Ustaz. Sama, ana juga awam Pak. Kita sama-sama sedang menuntut ilmu. Ana seorang mahasiswa umur 20 tahun. Alhamdulillah. Dulu pernah pacaran, gak usah cerita. Namun sudah ana putuskan. Ngapain aib diceritain? Ya.
Sekarang alhamdulillah lingkungan dan teman-teman kampus berlandaskan Islam, mulai dari situ hati sudah ya tergerak. Ana jadi rindu berdua-duaan dengan Allah. Namun takdir ana membawa ana kesibukan kerja sampingan setelah kuliah. Iman menjadi tarik ulur. Pertanyaan ana, sesungguhnya Allah menginginkan apa dari hamba Pak Ustadz? Dan putus pacaran, loh. Diberi ilmu dan diberi kesibukan. Syukran. Alhamdulillah antum sudah lepas dari pacaran. Bersyukurlah kepada Allah. Tugas antum sekarang cari pasangan hidup yang bisa membantu antum untuk bertakwa kepada Allah. Setelah antum menuntut ilmu, antum bekerja, kok saya setelah bekerja malah tarik ulur? Iya, karena antum belum punya pasangan. Masih jomblo. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, istri yang membantu dia untuk menaati Allah. Coba cari istri yang membantu dan mengingatkan dia, yang memberikan semangat dia menuntut ilmu. Coba, antum sudah punya pekerjaan, sudah, alhamdulillah. Nunggu apa lagi? Nanti Ustadz kalau punya rumah, punya mobil. Bagaimana kalau antum punya rumahnya umur 40 tahun? Punya mobilnya untuk umur 50 tahun. Udah tua baru nikah. Jangan. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihillahu min fadli." Jika mereka fakir, Allah akan kaya rayakan dengan karunia-Nya. Maksudnya dengan pernikahan tersebut. Menikah. Makanya anak anjurkan kepada yang menanya tadi, segera mencari pasangan yang salihah, yang membantu antum untuk selalu apa? Bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pernikahan antum Allah berkahi antum, Allah berkahi harta antum. Antum semakin menjadi semangat lagi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bagaimana membedakan rasa ujub atau bangga karena melakukan kebaikan dengan bersyukur karena diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan? Kalau kita diberikan kebaikan, kemudian kita bersyukur kepada Allah, itu namanya syukur. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, lalu kita merasa diri kita lebih baik, itu namanya ujub. Beda, Pak. Ya, sangat jauh berbeda antara ini dan itu. Ada orang yang bilang seorang murid yang membacakan Al-Quran dan beramal untuk gurunya itu akan sampai. Dengan dalil salah satu dari perkara yang akan dibawa mati yaitu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Ustadz? Kalau antum punya guru dan guru itu yang mengajarkan antum banyak ilmu, lalu antum amalkan setelah guru antum meninggal dunia, tanpa antum niatkan buat guru pun sudah sampai. Kenapa? Karena ya itu adalah hasil usaha guru yang sudah capek menyampaikan ilmu kepada antum, lalu antum amalkan, alhamdulillah. Maka itulah yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa bedanya musibah dengan adab? Musibah itu menimpa ya semua orang. Adab disebut adab kalau itu sebagai pembalasan perbuatan keburukan seorang hamba. Maka itu disebut dengan apa? Adab. Ya. Makanya untuk orang yang beriman, kalau dia beramal soleh lalu ia terkena musibah, itu bukan adab, tapi ujian, pelebur dosa buat dia. Tapi kalau orang ini banyak berbuat maksiat, terkena musibah, bisa jadi adab buat dia. Iya. Jadi adab itu lebih identik dengan maksiat, Pak. Sedangkan musibah itu tidak identik dengan maksiat. Terkadang menimpa orang beriman, bahkan juga musibah menimpa orang-orang yang tidak beriman. Apakah boleh mengingatkan tetangga-tetangga kita dari orang yang suka menyebar fitnah dengan lisannya, Ustadz? Karena dengan lisannya banyak masalah yang terjadi di lingkungan. Kalau memang kita tahu bahwa orang ini
lisannya itu selalu bikin masalah, memfitnah dan yang lain, boleh. Makanya Imam Nawawi ketika membahas tentang masalah ghibah, beliau mengatakan dikecualikan dari ghibah 6 perkara yang boleh. Ghibah yang boleh itu apa? Di antaranya wa muhadzir, dan orang yang mengingatkan bahaya orang lain. Boleh kalau memang itu untuk kemaslahatan. Kita bilang ke tetangga, maaf Pak, itu orang tukang fitnah, begini, supaya antum berhati-hati aja. Silahkan, boleh. Kalau memang itu dianggap maslahatnya besar. Kalau ada seseorang yang melaksanakan sholat wajib lalu dipanggil oleh ibunya, apakah lanjut sholat atau panggilan ibunya yang disahut? Sholat dulu dong, karena sholat 5 waktu lebih wajib daripada panggilan ibu. Ya, karena kan yang wajib itu berderajat-derajat. Maka dari itulah sholat 5 waktu lebih dahulukan daripada memanggil sahutan orang tua. Nanti setelah sholat baru bilang ke ibu, maaf Bu, tadi saya sedang sholat. Minta maaf kepada dia. Semisal ada seorang pegawai yang bekerja di suatu perusahaan tertentu, dia kedatangan seorang konsumen. Lalu si konsumen ini menyuap pegawai tersebut, tetapi si pegawai tidak mau menerimanya karena sudah tahu hukumnya. Lalu si konsumen kembali memberikan barang tersebut, tapi atas nama hadiah. Sama aja, itu dirubah aja, dipoles itu Pak, tetap jangan diterima. Itu namanya hadayal ummal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Waktu itu Rasulullah mengirim orang untuk mengambil zakat. Sepulangnya orang ini berkata, ini zakat buat kalian, ini hadiah buat saya. Lalu Rasulullah marah dan bersabda, ada apa orang yang aku utus itu? Ketika pulang ia berkata, ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya. Afala yajlis fi baiti ummi wa abi? Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk menunggu ada yang dapat ngasih hadiah atau enggak? Hatinya Pak, ini namanya hadayal umal, enggak boleh. Walaupun itu namanya hadiah tetap tidak boleh. Iya. Uang pelicin namanya Pak. Iya. Ada orang yang sudah mengenal sunnah, lalu ia tidak mau bergaul dengan tetangganya dikarenakan kekhawatiran akan pengaruh buruk tetangga tersebut. Kalau memang ia tahu bahwa dirinya ini lemah dan mudah terpengaruh oleh orang lain, dan dia tahu bahwa tetangganya buruk, tidak berdosa buat dia, karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk mewarnai orang lain, silahkan ia lakukan, dan itu lebih baik lagi. Kata Rasulullah, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Itu lebih baik. Ya, makanya dalam hal masalah bergaul kita harus melihat kemampuan diri kita. Kira-kira kita mampu enggak untuk bergaul? Kalau kita tidak mampu alias lemah dan mudah dipengaruhi orang, maka kita tidak bergaul, itu lebih baik. Bagaimana kita menghilangkan rasa ujub ketika melihat teman kita berbuat salah? Segera kita ingat, barangkali kesalahan saya lebih besar dari dia. Dia berbuat salah, kemarin saya banyak berbuat salah. Mungkin dia setelah ini taubat pada Allah, sementara saya malah ujub. Ya, kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah kita tidak akan terkena ujub. Kalau dulu pernah berbuat maksiat tatkala sendirian, namun setelah bertaubat dan memenuhi syarat taubat, apakah tetap masuk dalam hadis gunung Tihamah tadi Ustadz? Masuk kalau memang antum ternyata ketika sendirian masih berbuat juga gitu. Tapi kalau memang antum taubatnya taubat nasuh dan antum tinggalkan sama sekali, maka tidak akan masuk. Ya. Hadis tersebut insya Allah selama antum
istiqomah sampai akhir hayat. Ustadz, motivasi belajar Al-Quran karena bercita-cita ingin jadi imam sholat, ini baik apa enggak ya? Iya. Kalau saya memandang niat seperti ini kurang bagus, Pak. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalau kita bercita-cita ngafalin Quran supaya jadi imam sholat, itu rata-rata karena pengen masyhur. Namanya imam kan, iya, suaranya terdengar, orang bisa kenal. Khawatirnya kita masuk kepada apa? Cinta ketenaran. Dan cinta ketenaran itu memang tersembunyi sekali terkadang, iya, tersembunyi sekali. Maka dari itu, kalau bisa antum menghafal Al-Quran, jangan untuk itu. Antum niatkan yang pertama menghafal Al-Quran mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, saya menghafal Al-Quran, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya kepada manusia, mengajarkan manusia tentang Al-Quran. Ya. Bolehkah kita mengikuti ruqyah berjamaah? Yang saya ketahui dari fatwa para ulama, tidak ada syariat ruqyah berjamaah. Ya, syariat ruqyah berjamaah saya belum mendapatkan contohnya dari salafus saleh. Demikian pula saya belum mendapatkan fatwa-fatwa para ulama tentang masalah tersebut. Ya. Maka yang lebih bagusnya kita tidak ikuti. Karena segala sesuatu butuh kepada dalil. Apalagi ini masalah ibadah. Ya. Ustaz, saya pernah melakukan dosa yang amat besar. Alhamdulillah sudah bertaubat sekarang. Setelah bertaubat, masalah demi masalah datang silih berganti. Apa ini akibat dosa ya Ustaz di masa lalu? Bisa jadi Allah ingin hapus dosa antum bersih. Karena masalah-masalah dan ujian itu hakikatnya apa? Menggugurkan dosa. Iya. Allah berfirman juga, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu kecuali akibat daripada dosa-dosa kamu, dan Allah memaafkan banyak manusia. Ya, itu bisa jadi akibat daripada dosa-dosa, dan Allah ingin bersihkan antum dari dosa itu, tapi dengan cara diberikan apa? Musibah demi musibah. Seperti halnya manusia, kalangan jin ada yang beriman dan yang kafir. Nanti di akhirat apakah jin pun ada yang masuk surga? Iya. Bukankah Allah ketika menyebutkan tentang bidadari surga, Allah mengatakan apa? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Allah mengatakan bidadari-bidadari itu belum pernah sebelumnya disentuh oleh siapa? Manusia maupun jin. Kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa jin pun ada yang masuk surga. Yang kedua, bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin itu sama tujuannya, untuk beribadah. Maka otomatis pastilah balasannya adalah sama juga, yaitu surga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Ustaz, sama enggak pergi ke masjid dengan berjalan kaki dengan berkendaraan motor? Jelas enggak sama. Buktinya hadis riwayat Al-Bazzar, Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid. Lalu sahabat ini dianjurkan, kenapa kamu enggak beli keledai supaya di waktu siang menghindarkan kamu dari panasnya ya pasir, dan di waktu malam menghindarkan kamu dari gelapnya malam. Apa kata dia? Saya tidak mau. Saya ingin setiap langkah kaki saya ditulis oleh Allah. Maka Allah Rasulullah bersabda kepada sahabat tersebut, Allah telah memberikan itu semua buat kamu. Makanya para sahabat menolak ketika pergi ke masjid, ya pakai apa? Keledai, menolak. Mereka lebih suka apa? Jalan kaki. Makanya kalau
antum pergi pakai motor, yang satu jalan kaki, jelas keutamaan yang jalan kaki tidak bisa dikalahkan oleh yang pakai motor. Saya punya istri sifatnya pemalas, Ustadz, dan suka mengulang-ulang suatu perbuatan yang tidak saya sukai, Ustadz. Itulah Pak, suami itu yang baik bukan hanya yang tidak pernah menyakiti istrinya, tapi suami yang baik itu yang sabar menghadapi apa? Kekurangan yang ada pada istrinya. Kata Rasulullah, la yakrahu mu'minun mu'minah, janganlah seorang suami membenci istrinya. Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia tidak suka pada satu akhlak, dia masih suka akhlak yang lain. Antum jangan fokuskan kepada kekurangan dia. Sebab kalau antum mefokuskan mikirin kekurangan dia, saya yakin antum akan tergoda setan. Kalau antum tidak suka, ini istri saya kekurangannya pemalas, yang kedua suka mengulangi apa yang saya tidak sukai. Baik, jangan fokuskan pikirkan itu. Ada nggak sifat istri antum yang antum sukai? Tapi saya sukai kalau dia itu masaknya enak. Saya suka dia itu masya Allah cantik. Saya suka orangnya begini. Fokuskan yang antum sukai itu. Supaya apa? Yang antum tidak suka itu menjadi remeh di mata antum. Yang kedua, antum berusaha menegur dia terkadang dengan apa? Suri tauladan antum. Dengan kelemah lembutan antum. Dan terkadang Pak, istri itu mesti dirayu sekali-kali. Makanya kan Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, ketika membawakan hadis wanita tercipta dari tulang rusuk, Imam Al-Baghawi membawakan bab mudaratun nisa, bab merayu wanita. Lalu dibawakan hadis tersebut, kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila. Berbuat baiklah kepada wanita karena wanita itu tercipta dari tulang bengkok, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Kalau kamu biarkan ya tetap bengkok, kata Rasulullah. Caranya bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baik kepada mereka. Iya. Ini antum diuji berarti oleh istri yang seperti itu. Ujian buat antum. Sabar enggak menghadapi istri seperti itu? Iya. Bagaimana hukumnya bercadar? Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah saja. Bahwa cadar itu hukumnya tidak wajib. Namun bukan berarti tidak wajib itu tidak dilakukan, Pak. Yang namanya sunnah itu untuk apa? Dilakukan. Iya. Saat ini orang tua saya benci banget kalau melihat istri saya bercadar dan tidak mau bertemu saya dan istri saya. Dia hanya ingin bertemu jika istri saya sudah tidak bercadar. Ya udah, kalau bertemu suruh buka cadarnya. Nanti pas pulang ke rumah pakai lagi cadarnya. Selesai kan? Iya, bisa diakalin begitu, bisa. Ustaz, benarkah sikap ana yang menagih hutang kepada teman ana yang berjanji akan membayar hutangnya tanggal sekian, kemudian jatuh tempo tidak ada kabarnya? Kemudian ana menasihati dia, kalau misalnya belum bisa bayar, ada omongannya tidak diam saja. Benar enggak? Enggak apa-apa. Ya, antum hanya mengingatkan saja. Kalau memang kamu enggak bisa bayar, tolonglah setidaknya ada omongan ke saya. Insya Allah saya maafkan kamu, saya akan tangguhkan lagi hutangnya kok. Iya, itu bagus. Karena kalau antum tangguhkan hutang, berarti antum dapat pahala sama dengan sedekah. Ketika antum menghutangi, pahalanya setengah sedekah setiap harinya tuh. Misalnya antum bilang, nih saya hutangi kamu, bayar 3 bulan ya. Selama 3 bulan tuh setiap harinya pahalanya setengahnya sedekah. Ketika pas hari temponya jatuh, ternyata dia nggak bisa bayar, kita bilang ya udah saya tangguhkan lagi untuk 3 bulan yang akan datang. Maka kata Rasulullah apa? Maka setiap harinya ditulis sebagai sama dengan satu sedekah. Setelah 3 bulan jatuh tempo, ternyata apa? Antum menangguhkan lagi sampai 3 bulan yang akan datang. Kata Rasulullah, maka setiap harinya ditulis dengan 2 kali sedekah. Terus demikian.
Masya Allah, ya. Saudara saya bekerja di pabrik pembuat arak. Apakah status dari barang yang dia beli dari penghasilannya? Ya haram. Ya. Kenapa? Karena dia membeli dari yang haram. Usaha hasil usaha dia haram. Ya. Maka buat dia haram. Bagaimana kalau barang itu diberikan kepada antum misalnya, yang lebih baik jangan diterima. Karena itu dibeli dari hasil yang haram. Ya. Sampai sebatas mana kita harus bersabar terhadap keputusan, kebijakan dan perubahan peraturan pemerintah yang belakangan makin mempersempit ruang gerak umat Islam? Emang antum mau memberontak? Kalau antum gak sabar, antum mau ngapain? Coba saya mau tanya. Kalau antum gak sabar, antum mau ngapain? Masih mending Pak, antum pemimpinnya bukan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu 120.000 kaum muslimin dibunuh pelan-pelan. Bunuh pelan-pelan, tahu kan? Dicungkil matanya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dipotong tangannya, pelan-pelan mati sampai. Itu yang sudah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf jumlahnya 120.000 orang. Masih mending loh Mas, pemimpin kita nggak begitu. Walaupun sekarang kita melihat selalu seakan-akan apa, tapi kalau kita sabar insya Allah. Antum tahu zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Ahlus Sunnah dipersempit ruang geraknya. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal bahkan seluruh ulama dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan banyak ulama disiksa, banyak ulama dibunuh. Di zaman siapa itu? Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim billah, dan Khalifah Al-Wathiq billah. Kemudian Imam Ahmad sabar. 2 tahun beliau disiksa. Setelah selesai penyiksaan di zaman Khalifah Al-Wathiq, dilepaskan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad telah sampai ke rumahnya, datang para fuqaha Baghdad. Kemudian mereka berkata, "Hai Aba Abdillah, ini urusannya sudah terlalu berat. Ayo kita memberontak Aba Abdillah." Apa kata Imam Ahmad? Ad-dima, ad-dima. Kamu harus jaga darah kaum muslimin, jangan sampai tercucur. Jangan. Akhirnya terjadi dialog sengit antara Imam Ahmad dengan para fuqaha. Imam Ahmad membawakan hujah-hujah, dalil yang sangat banyak. Akhirnya kemudian mereka pun mengikuti perintah Imam Ahmad sabar. Ternyata apa? Dari kesabaran itu ada hasilnya enggak? Ada. Tak lama kemudian Al-Wathiq billah meninggal dunia, diganti oleh Al-Mutawakkil alallah. Di zaman Al-Mutawakkil sunnah dibela dan orang-orang Mu'tazilah dikejar, dimasukkan penjara. Antum kira sabar itu tidak memberikan apa? Tidak akan memberikan faidah. Sabar itu akan memberikan faidah. Kalau antum berkata, sampai kapan kita sabar Ustaz? Sampai kapan kita sabar Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, "Inna satakunu atharah." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin al-atharah yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah apa? Fasbiru, sabarlah kalian. Kalau ada orang bertanya, sampai kapan kita bersabar? Rasulullah menjawab, fasbiru hatta talqauni ala haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Sabar Pak, sampai kita berjumpa di telaga haud dengan Rasulullah SAW. Dan disitulah kemenangan yang agung. Dan antum kira kesabaran kita tidak akan dinilai oleh Allah? Dinilai insya Allah. Mungkin dengan kita sabar, bertakwa dan terus istiqomah di atas sunnah, walaupun pemerintah misalnya kebijakan-kebijakannya seakan-akan terus, tapi ingat, sabarnya kita bukan berarti kita tidak bereaksi, tapi tetap kita bereaksi sesuai dengan prosedur, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita sudah berusaha ternyata kita tidak punya kemampuan, ya sabar.
insya Allah mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita nggak sabar, kemudian memberontak, darah kaum muslimin yang tercucur, Islam yang jadi korban. Ya enggak? Iya. Al Hasan Al Basri, waktu hidupnya beliau termasuk buronannya Hajjaj bin Yusuf. Karena tuduhan bahwa beliau termasuk orang yang membantu pemberontakan, padahal Al Hasan Al Basri justru orang yang menasihati pemberontak. Suatu ketika Al Hasan Al Basri mendengar orang yang berdoa begini, Allahumma alaika bihajjaj, ya Allah binasakan si Hajjaj. Apa kata Al Hasan Al Basri? La taf'al, jangan lakukan itu. Kata orang ini, ya Hasan, kamu tidak tahu bagaimana kejamnya si Hajjaj. Kata Al Hasan Al Basri, jangan lakukan. Sebab kalau Allah kabulkan doa kamu, ternyata Allah gantikan dengan babi dan kera. Artinya kamu tahu dari mana penggantinya bakalan lebih baik. Kamu bisa menjamin penggantinya lebih baik? Bisa saja penggantinya lebih bengis dan kejam dari itu. Tapi barangkali dengan kesabaran kita, Allah ingin lihat sampai mana. Terkadang Pak, ketika kita beriman dan bertakwa, ada aja ujian. Kita sekarang sedang diuji nih. Sejauh mana berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kesabaran dan ujian-ujian, Allah tahu ternyata kita memang jujur dalam keimanan. Mungkin tak lama Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin tidak. Ya, akibat daripada kesabaran kita. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Absyir insyaallah. Kalau kita bersabar, ya, dan terus bertakwa kepada Allah, Allah berfirman apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini, pegang kuat-kuat ayat ini. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan berbahaya untuk kamu sedikit pun juga. Syaratnya dua, terus bersabar dan terus bertakwa. Ini terkadang hanya karena takut dituduh teroris aja langsung cukur jenggot. Ya, iya, ini namanya peyem, Pak, peyem, atau peyem. Iya. Imannya lembek, nggak sabar, hanya karena takut disebut teroris, hanya karena takut antum disebut apa, Wahabi, akhirnya antum goyang, takut. Ini namanya tidak sabar. Nggak, biarin. Ya, mereka menuduh kita teroris kayak apa, kayak kita kan nggak melakukan perbuatan terorisme. Yang penting kita terus bersabar, bertakwa, yakinlah segala macam tipu daya mereka tidak akan berbahaya buat kita selama kita bersabar dan terus bertakwa. Ini janji dari siapa? Hah? Janji dari siapa? Antum percaya nggak dengan janji Allah? Kalau antum percaya, kenapa antum harus takut? Iya, bukankah Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kenapa antum membaca ayat itu lalu antum berkata, sebatas apa kita bersabar? Seakan antum tidak percaya bahwa kesabaran itu akan mendatangkan kemenangan. Wallahi, kesabaran mendatangkan kemenangan. Allahu a'lam. Bagaimana dengan tetangga kanan kiri, Ustadz, kebanyakan wanita penghibur? Apakah kita tersenyum kepada mereka tetap? Jangan Pak, jangan tersenyum sama mereka, bahaya. Nanti malah diajak nanti malam sama dia. Tapi dakwahi bisa dengan cara mendakwahi mereka, ya, melalui istri antum ataupun yang lainnya. Kasih buku-buku yang bermanfaat supaya mereka taubat. Ya, bagaimana kita berpikir? Tapi kalau antum khawatir ini buat pendidikan anak, kiri kanan pelacur semua, mendingan antum hijrah. Antum mencari tempat lain yang lebih, ya, minim mudorotnya. Karena ini berhubungan masalah apa? Pendidikan anak-anak antum nantinya, takut khawatir terpengaruh oleh mereka itu. Ya.
Ustadz, mohon penjelasan. Amalan, aduh, tulisannya agak susah nih. Ada dokter nggak di sini? Amalan apa ini? Apakah ada sunnahnya atau hadisnya menikah umur 25 tahun? Tidak ada. Kalau dikatakan dahulu Rasulullah menikah umur 25 tahun itu sebelum diutus. Dan itu sifatnya kebetulan. Jadi tidak bisa dijadikan Yang dalil itu perintah Rasul. Rasul bersabda apa? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki ba'ah itu kemampuan untuk menikah dari sisi biologis maupun batin maupun fisik. Dan antum sudah bisa jima, paham jima. Antum sudah bisa menafkahi, itu namanya ba'ah. Siapa di antara kalian sudah memiliki ba'ah, hendaklah menikah. Tidak melihat umur. Kalau antum sudah punya ba'ah umur 23 tahun, menikah segera. Ali bin Abi Thalib saja menikah umur 21 tahun. Iya. Nah ini Pak, jangan biasakan menikah telat, jangan. Iya, kalau bisa secepatnya menikah, iya, supaya bisa menghasilkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berlemah lembut terhadap orang lain tanpa menjatuhkan harga diri saya? Karena setiap saya lemah lembut terhadap orang lain, saya semakin kurang disegani orang. Masya Allah. Antum pengen disegani ya kayak preman ya. Wah. Jadi akhirnya nggak mau senyum, nggak mau apa. Jangan seperti itu Pak. Itu waswas setan. Justru kalau antum senyum, lembut, orang akan semakin apa? Senang kepada antum. Antum semakin dekat kepada orang. Dan Rasulullah mengatakan yang diharamkan atas api neraka di antaranya siapa? Yang dekat dengan manusia. Iya. Lembut itu bukan berarti lemah, bukan. Lembut tetap tegas boleh. Lembut dalam ucapan. Gimana kabarnya? Sehat. Selalu senyum di hadapan manusia. Iya. Adapun antum merasa ingin orang menghormati antum berarti memang gila kehormatan antum. Dan orang yang gila kehormatan ini bahaya Pak. Ucapan antum ingin disegani manusia saja, itu tanda bahwa antum memang ingin dihormati orang manusia. Jangan sekali-kali menjadi orang yang gila kehormatan. Ya. Kalau kita tersenyum kemudian dia tersenyum kepada kita, bagus. Bukan berarti dia tidak menghormati kita. Maunya antum penghormatan itu seperti apa sih? Orang takut sama saya, segan sama saya, nggak mau negor, mau bicara aja segan. Masya Allah. Antum bangga seperti itu. Berarti antum jauh dari manusia. Berarti antum tidak masuk dari orang-orang yang diharamkan atas api neraka. Rasulullah bercanda nggak dengan para sahabatnya? Bercanda. Rasulullah SAW tersenyum dengan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah terkadang terkekeh-kekeh ketika berbicara dengan mereka. Bahkan ada sahabat yang selalu mencandai Rasulullah sampai-sampai Rasulullah tertawa terkekeh-kekeh. Tapi sahabat ini suka minum arak. Iya. Kemudian orang ini ketahuan minum arak, dicambuk. Setelah dicambuk, dicandai lagi Rasulullah. Rasulullah ketawa. Minum arak lagi, dicambuk lagi. Saking seringnya ada seorang sahabat marah dan berkata, semoga Allah melaknat kamu. Apa kata Rasulullah? La tal'anu. Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian ya akhal Islam, azakumullah. Rasulullah SAW ya menjaga kewibawaan bukan dengan seperti tadi, ya nggak mau lemah lembut, nggak mau senyum, bukan. Contoh dong Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasul dekat dengan manusia, tapi para sahabat pun juga segan kepada Rasulullah. Karena kelembutannya, kasih sayangnya. Justru orang tuh semakin lembut, semakin kasih sayang,
semakin memperlihatkan akhlakul karimah, orang semakin segan sama antum, Pak. Ya. Allahu alam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak sampai zuhur karena saya segera pulang. Ada kegiatan lain. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.